bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang kita banggakan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Yes. Jesus, Jesus, Jesus. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini kami mengangkat tangan bukan sebagai kebiasaan buat kami. Kalau pagi ini kami mengangkat tangan, kami berkata kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Yesus. Tanpamu kami gak mungkin mampu sanggup menjalani hidup ini setiap hari. Tapi bersama Yesus kami mampu, kami sanggup. Sebab itu pagi ini Bapa, berfirmanlah, beracara buat kami. Kami siap mendengarkan hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak. Ya. Di dalam nama Yesus dan bersyukur. Yang percaya, yang siap berkat Tuhan katakan amin. Amin. Berikan. Nah. Iya, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Banyak pagi ini Bapak Ibu yang percaya pasti diberkati Tuhan. Mana tangannya? Bilang sama kanan kiri, kamu pasti diberkati. Amin. Iya, volumenya dikecilin lagi. Kegedean nih. Tes 1, 2. Iya, Bapak Ibu, di dalam hidup ini ada 2 ketakutan yang manusia miliki. Jadi manusia ini Bapak Ibu kita punya ketakutan-ketakutan. Ya, saya punya teman hamba Tuhan, dia sangat takut yang namanya kecoa. Jadi kalau dia lagi khotbah begini Bapak Ibu, Om, ya biasa kalau pria ganteng nih kalau khotbah mesti kalau di belakang kurang ganteng. Jadi kalau dia khotbah Bapak Ibu ada kecoa, dia akan lari. Jadi kalau dia khotbah nih ada kecoa di sini, jemaatnya udah mulai tenang, dia curiga nih, dia berhenti, dia lihat ke kiri kanannya saudara. Saya bilang sama dia bilang, ini mic-nya ada yang pegangnya salah. Oke, beda ya. Jadi pegangnya begini. Atas lagi dikit. Oke lah kalau begitu. Iya. Saya bilang jangan bikin malu Yesus. Masa sama kecoa takut? Gimana sama setan? Oh, itu beda kata dia. Nah Bapak Ibu mungkin yang ketawa-ketawa juga kayaknya takut sama kecoa kayaknya. Ya. Ada yang takut sama ular. Nah
dari begitu banyak ketakutan-ketakutan Bapak Ibu, tapi ada dua ketakutan manusia yang sangat mendominasi hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira apa? Hah? Siapa yang takut mati? Bapak Ibu, ketakutan yang manusia miliki yang pertama adalah manusia takut hidup miskin. Coel kanan kiri bilang, ngaku aja. Iya atau iya Bapak Ibu? Kita berjuang, kita berusaha untuk hidup kaya. Siapa yang mau kaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi. Tanya sama kanan kirinya, mau kaya apa? Bapak Ibu, anak Tuhan tidak perlu takut hidup susah, hidup miskin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena Amsal mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Segala kesusahan jerih lelah tidak membuat aku lebih kaya. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu saya nggak bicara tentang hidup miskin. Kenapa manusia takut susah, takut miskin? Tapi saya mau bicara pagi ini tentang ini Bapak Ibu. Tolong diklik. Ayo. Itu ada foto orang ganteng di situ Bapak Ibu. Kita baca sama-sama temanya. 2, 3. Belum untung tuh kayaknya. Masih tengah untung. Lebih keras. 2, 3. Pertanyaannya, siapa yang percaya kalau mati itu untung? Ternyata banyak yang takut mati di sini. Bapak Ibu, dulu saya berpikir yang namanya kematian itu jauh dari hidup saya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata kematian itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Bapak Ibu setuju? Orang mati bukan karena usianya tua. Orang mati bukan karena tabrakan. Orang mati bukan karena penyakit. Orang mati memang karena waktunya di dunia sudah selesai. Kontraknya, tenda kehidupannya. Ada orang ditabrak mobil, dokter bilang pasti mati. Kalau Tuhan bilang hidup, hidup gak? Hidup. Jadi hidup kita, matinya kita bukan ditentukan karena usia. Bukan karena penyakit. Bukan karena kecelakaan. Tapi karena memang Tuhan sudah tiba buat hidup kita. Jadi saya pikir kematian itu jauh, ternyata enggak Bapak Ibu. Kematian dimulai dari anak kami. Kenapa saya bilang kami? Karena yang hamil bukan saya. Istri saya. Tanggal 10 Januari 1997 itu putra kami yang pertama meninggal dipanggil Tuhan. Kami sangat syok dan terpukul. Karena waktu itu 96 kami sudah jadi gembala sidang di Tangerang di Villa Tomang Baru. Penghakiman buat kami begitu kuat. Ada yang bilang begini, wah sayang dong, udah minum susunya mahal-mahal gak ada hasilnya. Ada lagi yang bilang, pasti nih Bapak Ibu Pendeta Gembala Sidang ada dosa. Bapak Ibu, kita manusia belajar jangan mudah menghakimi. Bisa bilang amin? Penghakiman begitu kuat buat kami. Kami gak pusing. Kami pakai sistem EGPCHCH. Tahu EGPCHCH? Emangnya gue pikirin cu.
Bapak Ibu dengar dengan baik. Anak Tuhan hidup bukan apa kata orang. Katakan amin. Kita hidup apa kata firman. Tepuk tangan dong. Jangan begini aja. Amin. Apa amin? Hidup apa kata firman. Itu yang pertama. Kematian ada di antara kami. Yang kedua. Papi saya. Mami saya. Papi mertua. Mami mertua. Adik ipar. Kakak ipar. Om tante. Udah komplit Bapak Ibu. Dan ini kebenaran Bapak Ibu. Kematian itu adalah hal yang pasti. Bapak Ibu setuju? Hanya masalahnya kita nggak pernah tahu pasti kapan itu terjadi dalam hidup kita. Makanya pagi ini Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak Pendeta Bambang Irawan, ini kayaknya salah khotbah. Salah tema. Bukankah biasa khotbah ini ada di rumah kedukaan? Bukankah kita di gereja? Bapak Ibu dengar dengan baik. Firman Tuhan itu tidak pernah terbatas. Katakan amin. Di mana saja firman harus diberitakan. Karena firman itu adalah kebenaran, kemerdekaan, kebenaran yang memberikan kemenangan, kemerdekaan sejati buat kita. Amin. Nah kalau pagi ini kita mendengar tema mati itu untung. Apakah itu firman Tuhan? Orang tetangga seberang kanan kiri bilang apa dalilnya? Kalau buat kita anak Tuhan, apa dasar firman Tuhannya? Yuk kita lihat. Boleh diklik? Filipi 1 ayat 21. Semua baca 23. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah. Ingat Bapak Ibu. Jangan lagi Bapak Ibu kita mengucapkan turut berduka cita. Saya memang belum lama jadi hamba Tuhan dibandingkan Opa Richard mungkin setengah pelayanan. Saya baru jadi pendeta 35 tahun. Usia saya pun masih muda. Usia masa pertumbuhan. Sedang lucunya. Begitu Oma. Karena Oma baru ketemu saya sekarang. Karena kemarin saya khotbah belum datang. Dia bingung. Kok tahu dari mana Pak Stephen? Bangkunya sudah disiapkan. Saudara. Ada banyak orang percaya anak Tuhan. Menganggap kematian itu adalah duka. Kematian itu adalah musibah. Lihat Bapak Ibu kalau ke rumah duka selalu mengucapkan turut berduka. Karangan bunga pun ditulis gede-gede turut berduka cita. Waktu saya khotbah kebenaran ini Bapak Ibu di sebuah ibadah yang hadir itu jemaatnya ribuan. Yang meninggal orang hebat. Itu bukan jemaat yang kami layani, yang saya layani. Saya punya teman, papinya meninggal. Dan dia minta saya untuk yang melayani ibadah, keberangkatan dan pemakaman. Posisi saya waktu itu ada di Batam. Saya lagi bikin seminar, tapi saya bilang sama mereka, saya harus segera pulang. Tapi tetap seminar berjalan seperti biasa. Semuanya selesai. Tapi saya pulang lebih awal. Biasanya kan kalau saya habis seminar, mereka suka ajak saya healing Bapak Ibu. Ya, makanlah, nyembrang ke Singapura, kemana-mana Bapak Ibu. Tapi hari itu saya langsung pulang. Karena teman saya papinya meninggal. Waktu saya sampaikan ini di depan mimbar. Di kedukaan ditulis karangan bunga besar-besar. Turut bersuka cita atas dipanggilnya Bapak ini. Adik daripada almarhum yang meninggal murka.
Dia bilang ini karangan bunga siapa ini gak sopan. Tahukah Bapak Ibu ketika saya sampaikan kebenaran ini. Orang itu baru tahu sebagai anak Tuhan. Mati bukan musibah, bukan duka cita, bukan malapetaka. Tapi adalah keuntungan. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan perlu diajarin. Ayo tepuk tangan. Kalau nggak bengong. Masih mikir apa iya. Yang bilang untung bukan saya, itu firman. Halo. Amin. Setuju nggak kira-kira? Kalau nggak setuju saya pulang. Oh firman yang ngomong kok. Jadi kalau kita ke rumah duka, kalau kita memberikan karangan bunga, tulisnya apa? Turut berempati, turut merasakan. Amin Bapak Ibu. Karena firman gak pernah mengatakan kita mati itu berduka. Apalagi yang gak percaya. Bilang begini, tetangga sebelah kena musibah. Wih, saya pikir kebakaran. Saya pikir kerampokan. Ada yang meninggal. Wajar Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka mati tempatnya di mana. Setuju Bapak Ibu? Loh orang percaya anak Tuhan ketika kita meninggal. Tempatnya pasti. Katakan pasti. Tidak ada kata mudah-mudahan nyampe. Mudah-mudahan selamat. Jemaat yang saya kuburkan bukan puluhan, ratusan Bapak Ibu. Makanya kalau saya khotbah kadang-kadang pelan. Kadang-kadang saya teriak kenceng. Ada yang bilang, Pak kalau saya mati gimana? Tenang, saya hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Kalau mati saya kuburin. Masalahnya saya tahu Anda takut mati. Kenapa? Utangnya masih banyak. Dosanya masih banyak. Saudara, ini kebenaran yang kita perlu tahu pagi ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mati sebagai anak Tuhan, tempatnya pasti. Katakan pasti. Bilang kanan kiri pasti. Amin. Bukan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan nyampe. Saya pernah khotbah diundang. Ya tadi Tante Berta tanya, Pak Pendeta Bambang kerjanya apa? Saya bilang saya pria panggilan. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Jadi saya khotbah di mana-mana, di kantor, di perusahaan, termasuk Pak Bambang tahu tuh. Saya biasa ngisi di TNI Mabes. Ya, kalau di kepolisian ngajar sespim, itu calon Kapolres. Jadi di mana-mana, termasuk kematian, pernikahan, segala macam. Nah, ini saya khotbah di Gunung Gadung. Tahu Gunung Gadung Bapak Ibu? Di mana? Bogor. Itu yang meninggal bukan orang-orang susah. Peti matinya aja yang ngotong bukan 2-3 orang, rame-rame. Udah kayak film kungfu. 1, 2, 3. Angkat rame-rame. Peti mati bisa diturunkan, saya khotbah dulu. Sampaikan kebenaran ini. Saya bilang begini, apa artinya peti mati itu lurus atau bengkok? Jangan bikin susah yang hidup. Halo? Dan juga jangan bikin yang mati tersinggung. Kiri. Kanan. Yang mati itu tersinggung Bapak Ibu. Gua hidup diparkirin, mati pun diparkirin. Susah yang hidup. Abangnya itu peti mati bukan 1-2 kilo. Kalau geser kanan kiri, dia pulang. Siapa yang menggeser? Jadi kebenaran yang saya sampaikan, saya tahu itu kepalanya udah miring, enggak pas. Keluarganya orang percaya. Bagaimana? Pas, udah miring. Kenapa? Takut Pendeta Bambang khotbah tadi kebenaran. Apa artinya Bapak Ibu miring kanan miring kiri? Ketika kita meninggal, kita mati, tempat kita
pasti bersama Bapa di surga. Diberkati. Amin. Jangan dengar firman Tuhan begini. Anak Tuhan gak takut mati. Kenapa? Mati itu untung. Siapa yang percaya mati itu untung? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang gak yakin jangan. Ayo tekan tangan tinggi. Bilang. Enggak mau. Mau. Kemarin saya ketemu si Oma. Ya, dalam minggu ini saya nggak tahu begitu banyak orang yang saya kenal meninggal. Tapi kemarin meninggal 86. Ya. Tapi jangan bilang gini, udah waktunya. Hati-hati kalau ngomong. Tadi saya bilang, kematian bukan karena usia. Karena penyakit, hanya kecelakaan. Amin. Karena waktunya sudah tiba, Tuhan panggil. Ya, nah jadi Bapak Ibu, kita perlu sadar, kita perlu mengerti tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Kenapa mati itu untung? Yuk kita lihat, klik. Prinsip hidup orang percaya, katakan 2, 3, mati itu untung ketika kita hidup bagi Kristus. Amin. Kalau kita hidup bagi Yesus, kita hidup untuk Yesus, mati itu pasti untung. Kenapa? Karena tempatnya pasti bersama Bapa di surga. Dan kemarin saudara, karena memang yang meninggalnya bukan orang kaya, orang yang sangat kaya banget Bapak Ibu, mereka minta saya doa keberangkatan dan doa berkat akhir acara itu. Nah, saya katakan kepada mereka yang hadir bahwa mati bukanlah akhir hidup manusia. Bapak Ibu setuju kira-kira? Justru mati adalah awal hidup kita menuju kepada kekekalan. Kita di dunia ini Bapak Ibu hanya sementara tempat transit. Makanya Oma itu berkata kepada saya begini. Saya tahu Oma itu umurnya baru 72. Kenapa dia minta mati? Anak-anaknya tidak ada yang sayang sama dia. Padahal Oma ini dan Opa aktif di gereja, pelayan Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik. Saya tidak menghakimi, mengingatkan. Kita aktif di gereja, belum tentu jaminan keluarga kita, rumah tangga kita beres. Halo? Kalau Bapak Ibu minta bukti, saya akan buktikan pagi ini. Tapi saya minta khotbahnya selesai jam 9. Saya akan buktikan semua. 35 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan. Saya dan istri ada konselor, konsultan keluarga. Oma ini minta mati. Saya bilang Oma gak boleh ngomong begitu. Jangan atur Tuhan. Kalau lagi susah minta mati. Tapi kalau lagi happy, lagi senang, Tuhan panggil pura-pura budak. Bapak Ibu, kalau kita hidup bagi Yesus, kita hidup untuk Yesus, mati itu untung. Kecuali kita hidup untuk dosa. Jadi kalau mereka yang di sana berkata ada musibah, ada duka cita, ada bencana, it's okay, jangan dikomplain. Kalau mereka terus kalangan bunga, turut berduka, jangan dikomelin, gak apa-apa, jangan dihakimin. Apalagi di kematian, nanti ribut perang besar. Tapi kita yang tahu, mari jadi contoh. Amin. Turut berempati, turut merasakan apa yang keluarga rasakan. Bisa amin Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Karena yang meninggal itu adalah orang yang hidup dalam Yesus. Kecuali saya banyak diundang. Kadang-kadang saya nggak tahu yang mati ini siapa.
Hidupnya bener apa enggak saya nggak tahu. Bahkan keluarganya pun saya nggak tahu. Kok bisa diundang dari mulut ke mulut. Itu ada seorang pendeta. Namanya Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Banyak orang ada ujungnya, ini gak ada ujungnya. Dia baik. Orang mati dikuburin. Orang mau menikah diberkati. Macem-macem. Selama saya bisa saya kerjakan. Jadi saya gak bisa bilang, ikutilah teladan almarhum atau almarhumah. Jangan. Kita gak tahu. Jangan-jangan dia pemabok. Jangan-jangan istrinya 10. Jangan-jangan dia penjudi. Tapi kita bawa mereka kepada kebenaran firman Allah. Amin. Bagaimana kita yang hidup? Hidup kita bagi Yesus enggak? Kalau belum, makanya khotbah kematian itu ladang penginjilan buat saya. Buat Bapak Ibu yang takut mati, buka hati percaya Yesus. Makanya saya kalau khotbah kematian itu semangat Bapak Ibu. Kenapa saya tahu itu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mereka percaya dan mengenal Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi mati itu untung ketika kita hidup bagi Yesus. Mati itu bencana. Mati itu musibah. Mati duka cita. Karena apa? Hidup bagi dunia. Hidup bagi dosa. Hidup bagi dirinya sendiri. Tolong diklik. Ya, silakan. Arti hidup bagi Yesus, bagi Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 6. Baca sama-sama 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti setelah hidup. Hidup bagi Yesus bicara tentang kita hidup seperti Yesus telah hidup. Katakan 2-3, hidup seperti Yesus telah hidup. Karena di sana ada kata wajib. Apa itu kata wajib? Harus. Tidak boleh tidak. Bahasa Jakarta bilang kudu. Tahu kudu? Oh, tinggi ilmunya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup bagi Yesus, kalau kita mau mengalami keuntungan dalam kematian, berarti kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, untuk memenangkan dunia ini bukan sebuah hal yang sulit. Bapak Ibu setuju gak kira-kira? Setuju gak? Setiap kita yang ada hidup seperti Yesus hidup. Saya percaya gereja kita di tempat ini, wilayah kita Indonesia dimenangkan bagi Yesus Tuhan. Amin. Jangan bengong aja Bapak Ibu. Tepuk tangan buat saya, buat Bapak di surga. Jadi Bapak Ibu, arti hidup bagi Yesus adalah kita hidup seperti Yesus telah hidup di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Tolong diklik. Karena Yesus adalah kebenaran. Katakan Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran dan hidup. Semua, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hidup bagi Yesus itu bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Katakan 2-3, hidup bagi Yesus artinya hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dengar dengan baik, Yesus lahir di dunia, Yesus ada di dunia, Yesus tidak pernah membawa agama. Catat baik-baik. Apa itu agama? Agama bicara A dan gamma. A tidak, gamma kacau. Agama diciptakan manusia supaya hidupnya tidak kacau. Ternyata manusia beragama tidak menjamin hidupnya tidak kacau. Setuju Bapak Ibu? Bahkan maaf, banyak orang mengatakan beragama hidupnya lebih kejam. Lebih menakutkan dari yang tidak beragama. Ada di dunia, Yesus ada di dunia, dia lahir di dunia.
Yesus tidak pernah membawa agama, tapi dia membawa dirinya. Dirinya adalah sebuah kebenaran, katakan amin. Dirinya kebenaran. Kenapa dia lahir dunia ini? Karena dunia ini sudah gak ada yang beres. Dunia ini udah gak ada yang benar. Makanya dia ada di dunia. Kalau dia membawa agama, saya percaya Bapak Ibu, dunia akan selesai. Setuju? Kenapa dunia hari-hari ini semakin banyak yang percaya kepada Yesus? Karena orang tahu dia adalah kebenaran satu-satunya dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Ini yang kita perlu yakini, ini yang kita perlu percayai. Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah membawa golongan, tidak pernah membawa partai, tidak membawa yang lain, dia membawa dirinya. Karena apa? Yang dibutuhkan dunia ini dirinya. Yaitu Yesus sebagai kebenaran, sebagai jalan, sebagai kehidupan. Nah pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu. Sorry to say. Maaf, beribu maaf. Saya datang kemari tidak menjas, menghakimi Bapak Ibu. Saya sayang sama Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya saya sayang? Kayaknya ragu jawabnya. Sekali lagi saya tanya, kalau nggak jelas saya pulang. Ada Pak Bambang, abang saya yang gantikan. Bapak Ibu percaya saya sayang sama Bapak Ibu? Terima kasih. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yesus datang ke dunia ini, dia tidak membawa yang lain. Dia bawa dirinya sebagai sang kebenaran. Maka dikatakan apa? Tidak ada jalan, tidak ada kehidupan kecuali dirinya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Buat Bapak Ibu, saya mau jadi orang percaya. Ini yang membuat saya kenapa mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau Bapak Ibu lihat wajah saya tampang pendeta enggak? Orang enggak percaya saya wajah pendeta. Orang lebih percaya saya adalah bos. Betul? Cukong. Cucunya King. Senang ketawain saya. Ampuni mereka Tuhan. Kalau saya bilang saya pendeta, orang enggak percaya. Orang lebih percaya saya bos. Tapi buat saya enggak masalah. Yang penting bagaimana hidup saya jadi berkat bagi dunia ini. Jadi contoh, jadi teladan. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, Bapak Ibu, saya nggak perlu kasih alamat lengkap. Ya, nggak perlu. Bapak Ibu udah nyampe di apartemen yang saya tinggal, tanya security, cleaning service, teknisi. Saya mau ke rumah Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Ingat Bapak Ibu, passwordnya mesti benar. Kalau enggak nyampe. Mereka semua kenal. Dan kalau kenal, tanya mereka tentang saya. Enggak perlu tanya saya, tanya mereka. Kenapa saya hadir di apartemen itu 16 tahun lalu. Saya tinggal di apartemen 16 tahun yang lalu. Saya tidak menuliskan welcome to Pendeta Bambang Irawan. Saya datang sebagai warga apartemen yang ada. Saya mulai kenalan, mulai ngobrol, mulai cerita. Mereka tahu saya pendeta bukan karena saya khotbah. Karena mereka nggak pernah tahu saya khotbah di mana. Tapi mereka tahu dari perkataan saya, dari perbuatan saya, dari tingkah laku saya. Makanya Bapak Ibu kalau saya ngobrol dengan mereka pagi-pagi, bikin mereka ketawa, bercanda, bikin joke segala macam, mereka senang kumpul. Bahkan mereka bilang kalau kumpul dengan Pendeta Bambang, utang pun jadi lupa. Sementara waktu, setelah itu dibayar. Bapak Ibu, mari kita mau cek and recheck hidup kita. Hidup bagi Yesus bicara tentang kebenaran. Yang namanya
burung pasti berenang. Amin. Kok bengong? Burung pasti terbang. Ikan perlu gak diajarin? Kita bilang sama ikan, kan gua ajarin lu berenang. Diketawain. Bisa gak kita bilang sama burung, gua ajarin lu berenang? Bisa gak? Diketawain. Karena ikan otomatis pasti berenang. Burung otomatis pasti Orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu pasti otomatis hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena mengikuti teladan Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kristen itu artinya mengikuti teladan Yesus. Kisah 11 ayat 26 itu perkataan Kristen di Antioquia pertama kali diucapkan. Sebelumnya tidak ada. Sekalipun waktu itu mereka mengucapkan kata Kristen adalah kata penghinaan, kata olok-olokan. Tapi mereka sampai sadar, mereka melihat murid-murid Yesus sudah mengikuti teladan hidup Yesus. Amin. Lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, semua orang udah tahu kamu pasti Kristen. Ini contoh kesaksian, segala kemuliaan buat Tuhan. Saya kalau liburan tuh sedang bawa istri anak ke puncak. Satu waktu saudara kita mampir, saya butuh apa itu, saya mampir ke Senturi. Waktu saya masuk pintu kaca, ada seorang bapak yang lagi begini saudara. Ngerti bahasanya? Dan dia bilang begini, Mbak maaf ini obatnya, titip dulu, saya pulang ambil uang. Waktu saya masuk, saya lihat itu bapak begini-begini, saya bilang sama Mbak obatnya kasih bapak ini. Saya gak tahu kekurangan berapa besar. Dan saya juga gak mau kepo, bukan sok pahlawan, enggak. Tapi saya tahu arti kekurangan duit. Betul Bapak Ibu? Pernah kekurangan duit? Atau gak pernah? Selalu melimpah kasih saya ya. Itu Bapak menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Sampai disembah-sembah saya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Saya bilang jangan terima kasih sama saya, sama yang di atas. Saya percaya Bapak Ibu, waktu itu dia melihat Yesus dalam hidup saya. Amin. Sampai Mbak yang punya apotek bilang begini saudara, kalau semua manusia seperti Bapak, dunia ini luar biasa. Mari kita mau ubah dunia ini dengan lingkungan hidup kita yang kecil ini. Amin Bapak Ibu. Di mana pun kita berada. Makanya Tuhan bilang jadi saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem. Yerusalem bicara keluarga. Saya bilang sama Tuhan, jangan pakai saya dulu sebagai pengkhotbah keliling dunia. Sebelum keluarga besar saya selamatkan. Saya bersyukur Bapak Ibu. Papi saya, mami saya, anak-anak saya, keponakan saya, keluarga besar saya. Yang baptis mereka adalah pendeta Bambang Irawan. Tepuk tangannya. Lupa tepuk tangan buat Tuhan. Masih loading aja begini. Itu kebanggaan buat saya. Di mana dulu papi saya bukan orang percaya, mami saya bukan orang percaya, keluarga besar saya bukan orang percaya. Kok mereka mau saya baptis karena mereka lihat Yesus hidup dalam hidup saya. Perkataan saya dulu kasar dan jorok dan menyakitkan orang. Tapi perkataan sekarang berbeda.
Tanya kedua putri kami, pernah gak saya bilang kamu goblok? Sekalipun dia gagal. Saya akan berkata, Kak, Dek, ayo berjuang. Dan akibat dampak mereka saya berkati. Dua-duanya kuliah, lulus. Segala kemuliaan buat Tuhan. Dua-duanya lulus dengan nilai cum laude. Orang bilang cum laude. Kenapa? Anak diberkati. Halo? Amin. Istri-istri kalau ngeliat suaminya gak benar jangan dikutukin. Memang kelakuan lu kayak bapak lu. Itu bukan bapaknya, itu suamimu. Jadi kalau istri ngeliat suaminya gak beres diberkati. Tuhan, aku percaya dia akan menjadi suami yang baik. Amin ibu-ibu. Kok pelan amat suaranya? Berat bebannya. Suami juga begitu. Kalau ngeliat istrinya gak benar. Istrinya ngomong ditengking. Dalam nama Yesus berhenti lu. Pria dengan baik. Kalau istri lu masih begini itu wajar. Itu bagus karena masih hidup. Nanti kalau istri lu udah mengkem begini. Ma ngomong dong. Dia bilang gini. Terlambat. Kenapa cepet-cepet? Ada pret. Kebenaran itu harus nyata dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Dimulai dari Yerusalem, Yudea, tetangga, Samaria, yang lebih jauh sampai ke ujung. Di mana ujung bumi kita? Tempat di mana kaki kita berada. Yesus dimuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Amin. Klik lagi ayatnya. Kalau enggak selesai kita. Nih. Bukti contoh. Aktif di gereja. Melayani Tuhan hebat. Tapi lihat nanti ayat terakhirnya. Ya. Ini ayat bukan nakut-nakuti. Bukan menjas menghakimi. No. Bukan. Tapi mengingatkan kita semua. Katakan amin. Matius 7:1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa, hidup bagi Yesus. Hidup serupa Kristus. Halo? Terus, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Hebat. Mengusir setan demi namamu, keren. Bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Klik. Baca sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekali pembuat kejahatan. Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Apa artinya fasik? Apa artinya orang fasik? Orang fasik bicara tentang orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang-orang fasik. Ke gereja hebat. Melayani Tuhan hebat. Bernubuat. Usir setan. Bikin banyak mujizat. Kira-kira siapa? Jemaat. Yang ke gerejanya angin-anginan. Kalau ada angin puyuh. Terdampar di gereja. Kalau angin sepoi-sepoi. Nggak tahu di mana. Mereka yang mengadakan mujizat. Bernubuat dan sebagainya. Usir setan. Minimal mereka yang aktif di gereja. Betul atau betul? Tapi Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Biarlah ayat ini menjadi perenungan buat kita pagi ini. Setuju katakan amin? Kembali saya katakan Bapak Ibu, saya tidak menjas siapapun juga. Dan saya juga gak berkata bahwa hidup saya lebih baik. Lebih benar, tidak. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita semua. Setuju katakan amin? Ayat ini tidak digenapi dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu pagi ini bikin beres.
Bikin beres apa yang gak beres. Bikin benar apa yang salah. Bikin lurus apa yang bengkok. Hubunganmu dengan Tuhan gak beres. Ke gereja mungkin formalitas. Karena kalau gak ke gereja kayaknya ada utang. Kalau gak main Tuhan kayaknya gak enak. Hati-hati Bapak Ibu. Di gereja kita sudah gak merasakan lagi hadirat Tuhan. Bahasa roh sudah menjadi kebiasaan buat kita. Dari kuraba-raba sampai kurasa-rasa. Apa yang diraba, apa yang dirasa. Sandal lama, sandal baru. Lama sekali. Dulu kita ke gereja. Datang tidak terlambat. Sorry Bapak Ibu, tidak menghakimi. Saya nggak tahu sudah terlambat atau tidak. Yang pasti saya dan anak nggak terlambat, saudara. Sudahkah kita ibadah memberikan terbaik buat Tuhan? Ke gereja, kita siapkan hati kita. Kita nggak ngobrol. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya bangga dengan saudara. Semua dengan firman Tuhan dengan baik. Saya lihat wajahnya nggak ada yang ngobrol. Tapi di gereja sana sini. Dengan firman Tuhan ngobrol. Pernah satu waktu di gereja besar. Di depan 3 atau 2. Dia terima telepon. Lah. Saya bilang cocok nih ketemu gue yang beginian. Tahu apa yang saya buat? Saya khotbah kencang-kencang. Dia makin kencang. Waktu saya teriak kencang, saya diam. Suara dia meledak. Semua ngeliat dia. Langsung dia bilang begini. Sorry gue lagi dengar khotbah. Di mana sopannya? Di mana hormatnya? Bapak Ibu tahu ketika kita ke gereja. Itu waktunya kita bukan ngobrol. Ketemu dengan orang, ketemu dengan Tuhan. Setelah itu baru kita bisa ngobrol. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan kita menyesal tapi terlambat. Orang tua anak hubungan dengan bagus, pagi ini bikin beres. Jangan nanti orang tuamu udah mati. Mati, kenapa lu mati? Dengar dengan baik, hari-hari ini banyak saya jumpai orang tua. Ulang tahun saya tanya, apa yang mau didoakan opa oma? Satu Pak Pendeta, apa cepat mati? Kenapa anaknya gak sayang? Saya bersyukur papi mami saya ketika saya tanya, apa yang mau didoakan? Dia bilang, supaya panjang umur. Sebelum mereka meninggal, saya buat mereka bahagia. Kalau sudah mati, saya nggak bisa lagi ke kuburan ngobrol. Hati-hati loh Bapak Ibu. Datang ke kuburan, ngomong, ngoceh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ulangan berkata, dunia orang mati dan hidup tidak ada hubungan lagi. Kekejian bagi Tuhan. Jadi ke kuburan ngapain? Makanya jangan sering-sering ke kuburan. Amin. Ngapain Bapak Ibu ke kuburan? Paling kalau kita ke kuburan bersihkan rumput yang sudah lebat. Kasih bunga. Tujuannya apa? Bukan buat yang mati. Tujuannya buat mereka yang masih hidup. Dan kalau susah ketemuan, semua sibuk keluarga besar, kuburan tempat reuni paling bagus. Makanya di Gunung Gadung lihat tuh. Bangun bagus sekali, dipasang rumah, dipakai AC, ada meja, ada kursinya. Anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya bisa kumpul sama-sama. Bukan untuk kita ngobrol, kita lapor mak, udah makan belum mak? Mak lagi ngapain sih? Nanti dia jawab, kepo amat lu. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget mak, kasih tahu nggak ya? Kita kan takut nanti saudara. Pagi nih Bapak Ibu, buatlah bahagia. Buatlah bahagia orang-orang yang Anda cintai. Bisa bilang amin? Jangan masih hidup diajak berantem. Diajak ribut. Terlambat menyesal. Jadi pagi ini Bapak Ibu, mati adalah untung ketika kita hidup bagi Yesus. Apa artinya? Hidup dalam kebenaran. Yuk lanjut. Saya Bapak Ibu udah mulai gelisah nih duduknya. Ya, tadi awal khotbah begini saudara, sekarang mulai begini. Ya saya ngerti saudara, tenang aja, kita selesai saudara ya.
1 Yohanes 3, 10 bagian A. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Apa buktinya kita orang Kristen? Bukan karena kita ke gereja. Bukan kita melayani. Bukti kita orang Kristen. Karena kita hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Karena banyak orang ke gereja nggak benar hidupnya. Banyak orang melayani hidupnya nggak benar. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kalau khotbah dosa pelan-pelan. Amin. Bilang kanan kiri, gua kenal orangnya. Yang suka gosip. Digosok, makin sip. Hidup dalam kebenaran, tidak lagi suka gosip, ngomongin orang. Di sini ada namanya komsel. Apa namanya? PDW. Ya, PDW, persekutuan. Iya, doa wilayah. Ada kelompok selnya? Ya itu dia. Ingat, jangan gosip. Jangan ngomongin orang. Pendeta kemarin itu pendeta Bambang memang orangnya ganteng. Cuman sayang kurang tinggi. Nggak boleh. Amin. Amin. Ketawa lu kayaknya bahagia banget. Hadir di PDW. Minta didoain, minta. Tapi sebelum minta didoain, ngomong dulu, sharing. Suaminya lah dijelekin. Istrinya dijelekin, tetangga dijelekin, semua dijelekin. Biarlah kita hadir dalam PDW. Yesus dimuliakan. Amin. Iya. Jadi kebenaran itu harus ada di dalam diri kita. Yuk lanjut. Ya, pemusik udah naik ke depan tuh. Makin keras kodenya. Makasih ya Pak ya. Iya, dia bilang katanya mau selesai gak selesai, gua ke depan aja. Bagus Pak, terima kasih Pak. Sebelum di atar call maju duluan ya saudara. Yuk semua berdiri. Ya berdiri aja. Belum selesai. Ya berdiri Bapak Ibu. Ya saya udah tahu udah cukup capek, lelah ya. Duduk aja. Duduk juga capek Bapak Ibu. Ini how to-nya. Ini caranya bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Dunia ini firman Allah berkata sedang menuju kepada kehancuran. Sedang menuju kebinasan. Bapak Ibu setuju? Menjelang Tuhan datang kali kedua, dunia bukan semakin baik. Biarlah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Dunia melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata. Setuju? Ini caranya. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Semua baca. Tetapi yang kesukaannya ialah dan yang merenungkan taruh siang dan malam. Kita nggak bisa Bapak Ibu hidup benar di tengah dunia ini dengan kekuatan kita. Dengan cara kita. Gue mau hidup benar, enggak benar, makin ngaco iya. Bagaimana caranya kita bisa hidup benar? Sederhana, izinkan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita. Setuju? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Amin. Masalahnya bagaimana kita bisa praktek firman. Baca firman aja enggak. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta saya gak bisa baca. Zaman sekarang gak ada alasan lagi gak bisa baca. Ada firman audio. Amin. Tapi saya gak bisa dengar. Itu lain cerita Bapak Ibu. Gak dengar pun maaf kalau ada telinganya kurang dengar. Setel itu audio, firman. Saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang tidak bisa baca. Karena hidupnya susah. Sampai dia lanjut usia, dia baru percaya Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau bisa baca firman. Tapi ibu tahu, dia gak bisa baca dari kecil. Gak sekolah, miskin hidup. Tapi ketika usia lanjut, 65 tahun. Dia percaya Yesus, dari tidak bisa baca, dia bisa baca firman, dia bisa baca Alkitab, dia bisa segala, bahkan akhir hidupnya dia menjadi seorang pengkhotbah yang hebat dipakai Tuhan.
Iya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pagi ini Bapak Ibu, cek and recheck hidup kita. Apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Mungkin hari ini kita sedang berada di persimpangan dengan dunia ini. Hanya gara-gara mulut, gara-gara perut, gara-gara kekayaan kenikmatan dunia, kita akhirnya jual Yesus seperti Yudas. Anak Tuhan tidak pernah kompromi dengan dunia, dengan dosa. Katakan amin. Amin. Pagi ini kembali saya tidak menghakimi. Kalau kita merasa hidup kita gak beres, datang sama Tuhan. Tutup matamu, taruh kedua tanganmu di dadamu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Hati ini jadi bejana hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Ya,